Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Robiatul Ludhiyah, kedua Najwa Sakila, ketiga Ganendra Pradipta, dan yang keempat Anissa Rizka Angelia akan menjelaskan mengenai perbandingan administrasi negara Indonesia dan Afghanistan. Selamat menyaksikan. Hai guys, jadi kita mau ke Rangkas. Tadi kita ketinggalan kereta. Nah, sekarang kita ke jam 10.47. At Afghanistan Embassy. Jadi kita menunggu yang diwawancarainya dulu. Afghanistan merupakan negara yang terletak di antara Asia Selatan dan Asia Tengah yang berbatasan dengan Pakistan di bagian timur dan selatan, Iran di barat, Turkmenistan dan Uzbekistan di utara, serta Tajikistan dan Cina di timur laut. Saat ini jumlah penduduk di Afghanistan adalah sekitar 43 juta jiwa di tahun 2023. Dengan agama yang bermayoritaskan Islam, pemerintahan Afghanistan saat ini dipimpin oleh kelompok Taliban. Hubungan bilateral yang ada antara Afghanistan dan Indonesia yaitu salah satunya pertukaran pelajar. Banyak mahasiswa Afghanistan yang datang ke Indonesia untuk mengikuti program tersebut. Karena situasi keamanan yang ada di negara Afghanistan, maka Indonesia tidak memiliki mahasiswa yang melakukan program tersebut ke Afghanistan. Afghanistan juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan hubungan antara Afghanistan dengan Indonesia dimulai sejak tahun 1950-an. Tepatnya ada di tahun 1952, diplomat pertama Afghanistan tiba di Indonesia. Perbandingan aspek sosial dan budaya. Untuk budayanya sendiri, Afghanistan memiliki budaya yang campuran dari semua budaya, yaitu campuran dari budaya Cina, budaya Persia, dan budaya India. Hal ini terjadi karena terdapat jalur perdagangan sutra yang melewati Afghanistan yang merupakan persimpangan jalan dari perdagangan tersebut. Salah satu contoh dari campuran budayanya itu adalah bahasanya. Jadi, Afghanistan memiliki banyak bahasa, akan tetapi Afghanistan juga memiliki bahasa persatuan yang digunakan, yaitu bahasa yang berasal dari Persia dan Pashto. Di setiap sekolah SD yang berada di daerah pegunungan atau tempat terpencil tersebut menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi di setiap sekolah tersebut selalu diajarkan bahasa persatuannya. Hal ini dimaksudkan agar setiap siswa yang sudah selesai pada jenjang SD bisa melanjutkan jenjang selanjutnya, yang dimana sekolah tersebut hanya ada di kota dan menggunakan bahasa dari dan Pashto. Jadi, Afghanistan sendiri ini termasuk ke negara yang sama dengan Indonesia, yaitu banyaknya pegunungan. Nah, di setiap pegunungannya ini memiliki desa-desanya sendiri dan memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di setiap pegunungan ini hanya ada sekolah sampai pangkat di SD-nya saja. Jika ingin melanjutkan dari SD, maka diharuskan untuk ke kota. Dan bahasa yang digunakan di kota itu adalah bahasa persatuannya. Jadi, anak-anak di SD-nya ini sudah diajarkan bahasa persatuan agar bisa melanjutkan sekolah di kota. Selanjutnya yaitu perbandingan aspek pendidikan. Yang pertama, akses.
Terjadinya perang secara terus-menerus selama 40 tahun, juga dengan keadaan geografis yaitu banyaknya pegunungan di negara Afghanistan, menjadi penyebab dari susahnya aksesibilitas pendidikan untuk para siswa di sana. Sebagian besar siswa di daerah terpencil hanya memiliki sekolah sampai dengan kelas 6 SD. Untuk melanjutkan jenjang selanjutnya perlu merantau ke kota. Yang kedua, persediaan buku. Persediaan buku-buku dan juga perpustakaan yang layak juga menjadi masalah pendidikan yang ada pada negara Afghanistan. Juga tenaga pendidik yang tidak siap untuk ditugaskan ke daerah terpencil dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan sulit untuk dimasuki. Sebagian besar pada daerah terpencil hanya terbatas pada imam masjid saja yang akan mengajarkan pelajaran agama Islam. Yang ketiga, teknologi. Dalam mengatasi kemajuan teknologi dan digitalisasi, negara Afghanistan memberikan pelajaran mendasar tentang komputer dan yang lainnya pada para siswa di sana. Mereka juga menyatakan bahwa hampir semua kelas di sekolah dan universitas semuanya sudah terdigitalisasi sekarang. Mengenai akses pada internet sendiri, internet di sana dikatakan sedikit lebih mahal daripada negara lain. Kondisi politik di Afghanistan sekarang terbilang sedang tidak stabil, yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Saat ini, pemerintah Afghanistan belum mendapatkan pengakuan internasional dari PBB, yang disebabkan oleh konflik yang terjadi pada saat ini. Maka dari itu, tantangan politik terbesar bagi Afghanistan adalah bagaimana mereka mendapatkan pengakuan internasional dari seluruh dunia. Adapun isu politik yang menjadi fokus utama pemerintah Afghanistan untuk diselesaikan seperti adanya sekelompok orang yang mengaku sebagai kelompok perlawanan terhadap pemerintah Afghanistan. Selain itu, pemerintah Afghanistan sedang berusaha untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan. Kemudian, untuk hubungan diplomatik, Afghanistan juga mempunyai hubungan dengan negara-negara lain, khususnya Indonesia. Pemerintah Afghanistan memiliki beberapa kebijakan luar negeri, seperti pertukaran pelajar serta pertukaran bisnis. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan perekonomian kedua negara. Meskipun begitu, pemerintah Afghanistan tidak pernah ikut campur dengan masalah internal dari negara lain. Begitupun sebaliknya, Afghanistan tidak mau negara lain untuk ikut campur dalam masalah internal mereka. Perbandingan aspek ekonomi. Yang pertama, hubungan perdagangan antara Afghanistan dan Indonesia. Hubungan perdagangan antara Afghanistan dengan Indonesia sangat tidak seimbang. Hal ini dikarenakan impor dari Afghanistan ke Indonesia masih di bawah 1 juta dolar, dan ekspor ke Afghanistan menurut statistik perdagangan Afghanistan hampir mendekati 100 juta dolar. Jadi perbedaannya ialah 1:100. Adapun ekspor utama Indonesia ke Afghanistan adalah kertas, karet, obat-obatan, kemudian teh, kopi, dan minyak kelapa sawit. Yang kedua, perdagangan internasional. Afghanistan baru saja menjadi anggota dari World Trade Organization atau WTO. Hal tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh pemerintah Afghanistan untuk memperbaiki kondisi perekonomian negaranya. Afghanistan sudah membuat perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia dan juga sedang menyiapkan mengenai perjanjian pertukaran barang dengan Indonesia. Rencana perjanjian tersebut sudah mencapai ke dalam tahap akhir dan pemerintah Afghanistan masih menunggu waktu. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Afghanistan masih menghadapi tantangan global seperti inflasi. Mata uang Afghanistan merupakan satu-satunya mata uang yang berlawanan dengan nilai dolar Amerika Serikat. Artinya, ketika dolar Amerika Serikat menguat, mata uang Afghanistan cenderung melemah. Ketika Taliban mengambil alih kekuasaan, nilai tukar mata uang Afghanistan hampir mencapai 1,20 dolar. Kemudian meningkat menjadi 1,70 dolar. Kondisi ekonomi dan inflasi Afghanistan tidak akan berubah kecuali Afghanistan diakui secara resmi oleh dunia. Baik, saya Ganendra Pradipta di sini akan menjelaskan mengenai perbandingan pada aspek pemerintahan di negara Afghanistan. Yang pertama ada pembuatan kebijakan. Terdapat lembaga legislatif, lembaga eksekutif, kabinet menteri, perdana menteri, dan mahkamah agung di pemerintahan Afghanistan.
Namun, pada saat proses pengambilan kebijakan, kebijakan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan tertinggi dan pengambilan keputusan ada di tangan pimpinan tertinggi. Jadi, pimpinan tertinggi di sini merujuk kepada pemimpin Taliban pada saat ini. Yang kedua ada pencegahan korupsi. Sebelum tahun 2021, angka korupsi di Afghanistan sangat tinggi. Namun pada pemerintahan baru ini, kasus korupsi telah diberantas dalam jumlah yang cukup besar. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat kebijakan di mana satu orang tidak bisa bekerja di sektor penting dalam waktu yang lama. Jadi mereka terus melakukan rotasi pegawai pada sektor penting sehingga rencana untuk melakukan korupsi dapat diminimalkan. Yang ketiga ada pelayanan publik. Di Afghanistan sudah mendirikan sekolah dan rumah sakit di berbagai daerah. Namun akses jalan untuk pergi ke sekolah atau rumah sakit sangat sulit untuk dilewati karena kondisi geografis Afghanistan yang penuh dengan pegunungan dan wilayah bersalju. Selain itu, saat ini pemerintah Afghanistan memiliki akses terbatas untuk meningkatkan pelayanan publik yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor di sini tuh seperti Afghanistan yang masih ada konflik serta Afghanistan yang belum mendapatkan pengakuan secara internasional, yang mana itu menyebabkan kondisi ekonomi di negara Afghanistan tidak stabil, sehingga pemerintah Afghanistan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kesimpulan, Afghanistan atau Republik Islam Afghanistan adalah sebuah negara yang terletak di antara Asia Selatan dan Asia Tengah. Dalam hal pendidikan, sebagian besar siswa di daerah terpencil hanya memiliki sekolah sampai dengan kelas 6 SD. Untuk melanjutkan jenjang selanjutnya perlu merantau ke kota. Persediaan buku-buku dan juga perpustakaan yang layak juga menjadi masalah pendidikan yang ada pada negara Afghanistan. Juga tenaga pendidik yang tidak siap untuk ditugaskan ke daerah terpencil dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan sulit untuk dimasuki. Kemudian, kondisi politik di Afghanistan sekarang terbilang sedang tidak stabil yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Adapun dalam hal ekonomi, hubungan perdagangan antara Afghanistan dan Indonesia sangat tidak seimbang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai impor dari Afghanistan ke Indonesia masih di bawah 1 juta dolar. Kemudian, sistem pemerintahan di Afghanistan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain. Saat ini, Afghanistan tidak memiliki sistem parlementer pada pemerintahannya.